Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Materi dan di Stasi Santo Thomas Egan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam salam semangat, sehat selalu, dan tetap berbahagia. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Minggu tanggal 26 Juni tahun 2022, hari Minggu biasa ke-13. Bersama dengan Gereja Keuskupan Agung Semarang, kita juga merayakan hari ulang tahun Keuskupan Agung Semarang yang ke-82. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau mengendaki agar kami mengikuti Putramu dengan sepenuh hati. Kami mohon bebaskanlah kami dari segala hambatan, agar kami dapat menjadi pengikut-pengikutnya yang setia dan siap sedia melaksanakan kehendak-Nya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 9 ayat 51 sampai dengan 62. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Maka diutusnya beberapa utusan mendahului Dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima Dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya." Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, datanglah seorang di tengah jalan, berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada seorang lain, Yesus berkata, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus menjawab, "Biarlah orang mati mengubur orang mati. Tetapi engkau, pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Tuhan, aku akan mengikuti engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti jalan Tuhan memerlukan sebuah komitmen yang tanpa kompromi, lalu taat setia dengan sepenuh hati. Sebab dalam hidup ini kita seringkali digoda oleh macam-macam hal, yang terutama keinginan-keinginan duniawi yang membuat kita lalu niat dan komitmennya tidak menjadi murni karena godaan-godaan itu. Maka Tuhan Yesus mengingatkan kita semua bahwa ketika kita sudah memilih untuk menjadi murid-murid Tuhan dan dipanggil secara khusus untuk terlibat di dalam karya misi mewartakan kerajaan Allah, maka tidak ada hal lain lagi yang menjadi konsentrasi atau fokus kita selain mengikuti apa yang diwartakan Tuhan Yesus dengan sepenuh hati dan dengan total. Tuhan Yesus juga bersabda bahwa anak manusia datang untuk menyelamatkan orang, bukan untuk membinasakan. Semoga itu pula yang lalu menjadi pilihan utama komitmen kita
yang sungguh-sungguh tulus dan menjadi pokok dari setiap perutusan kita dimanapun, karena Yesus mewartakan itu, bahkan sampai memberikan hidupnya bagi kita, mengorbankan dirinya, wafat di kayu salib agar manusia ditebus dan diselamatkan. Kita mohon berkat Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu kita semua, hidup kita, perjuangan kita untuk taat setia dengan total melaksanakan, mengikuti kehendak Allah dan setia kepada Kristus, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.